Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Ruswarini, kelas 9 dari SMP Negeri 1 Lasem. Sebagai peserta lomba karya inovasi pelajar, saya akan mempresentasikan karya inovasi pelajar yang telah saya buat dengan judul pemanfaatan lidah buaya. Penelitian ini berangkat dari sebuah latar belakang masalah. SMP Negeri 1 Lasem merupakan salah satu sekolah yang mendorong semangat adiwiyata. Salah satu upayanya adalah menanam berbagai jenis tanaman. Salah satunya adalah tanaman lidah buaya. Di SMP Negeri 1 Lasem terdapat banyak sekali lidah buaya. Hampir di seluruh halaman SMP Negeri 1 Lasem tertanam tanaman lidah buaya. Berdasarkan hasil wawancara yang telah saya lakukan dengan Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Lasem, menemukan bahwa lidah buaya ini belum dimanfaatkan. Oleh karena itu, sebagai peneliti bermaksud untuk membuat sebuah produk dan karya ilmiah tentang pemanfaatan lidah buaya sebagai shampoo bar. Berdasarkan latar belakang di atas, dapat ditarik rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana cara pembuatan shampoo bar lidah buaya? Yang kedua, sejauh mana kelayakan shampoo bar lidah buaya? Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan pembuatan shampoo bar dari hasil pemanfaatan lidah buaya dan untuk mengetahui sejauh mana kelayakan shampoo bar lidah buaya. Hipotesis dari penelitian ini adalah lidah buaya dapat digunakan menjadi shampoo bar dan layak untuk digunakan. Manfaat penelitian. Manfaat teoritis. Dengan penelitian ini diharapkan dapat menambah dan mengembangkan wawasan dan ilmu pengetahuan. Manfaat praktis, bagi masyarakat dapat digunakan sebagai informasi bahwa lidah buaya atau aloe vera dapat dijadikan sebagai inovasi bahan shampoo bar. Bagi sekolah, hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan dan digunakan oleh sekolah sebagai referensi dasar untuk mengambil satu langkah kebijakan yang berhubungan dengan produk kreativitas siswa. Bagi peneliti, berguna untuk melatih dan mengembangkan pola pikir dan sikap ilmiah serta mendapatkan pengetahuan yang belum didapatkan sebelumnya. Metode penelitian. Waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini dilakukan pada tanggal 8 Oktober 2021 sampai 13 Oktober 2021. Penelitian ini dilakukan di SMP Negeri 1 Lasem agar mendapat pengawasan yang lebih baik. Sumber data. Sumber data dibagi menjadi dua. Satu, data primer. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung oleh penulis melalui wawancara, penelitian, dan observasi. Pada penelitian ini, sumber data primer didapatkan dari hasil penelitian proses pembuatan shampoo bar lidah buaya. Yang kedua, data sekunder. Data sekunder adalah sumber data yang telah tersedia digunakan untuk menunjang data primer. Dalam penelitian ini, data sekunder didapatkan dari hasil wawancara dengan guru IPA SMP Negeri 1 Lasem mengenai proses pembuatan shampoo bar lidah buaya. Selanjutnya ada alat dan bahan. Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah panci, kompor, pengaduk, blender, saringan, timbangan, gelas ukur, pisau, sendok, cetakan shampoo bar, dan baskom. Untuk bahannya membutuhkan 50 ml sari lidah buaya, 15 gram cocoa butter, 100 gram gliserin soap base, dan 50 ml minyak kemiri. Selanjutnya, metode pemerolehan data. Yang pertama, wawancara. Wawancara yang dilakukan ada dua. Yang pertama dengan Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Lasem untuk memperkuat latar belakang masalah yang ada. Yang kedua dengan guru IPA SMP Negeri 1 Lasem untuk mendapatkan data proses pembuatan shampoo bar lidah buaya. Yang terakhir, metode pengolahan dan analisis data. Dalam penelitian ini menggunakan pengolahan data kualitatif dan kuantitatif, yang mana metode pengolahan data kualitatif dituangkan dalam wujud deskripsi yang menjelaskan tentang proses pembuatan shampoo bar lidah buaya. Dan dalam penelitian ini menuangkan metode pengolahan data kuantitatif yang mana data yang diperoleh diolah dengan menggunakan statistik untuk mengetahui persentase kelayakan sebuah produk shampoo bar lidah buaya. Dalam penelitian ini menggunakan teknik
analisis naratif yang menganalisis sebuah data yang dituangkan dalam bentuk sebuah narasi proses pembuatan shampoo bar lidah buaya, dan menggunakan teknik analisis inferensial yang mana data analisis menggunakan rumus statistik untuk mengetahui kelayakan produk shampoo bar lidah buaya. Bab 3. Hasil dan pembahasan. Yang pertama, hasil. Melalui uji coba yang dilakukan, peneliti memperoleh hasil bahwa lidah buaya dapat dimanfaatkan menjadi shampoo bar. Pada pembahasan penelitian ini akan disampaikan tentang yang pertama, proses pembuatan shampoo bar lidah buaya. Pada tahap persiapan pembuatan shampoo bar lidah buaya diperlukan alat dan bahan. Untuk alatnya ada panci, kompor, pengaduk, blender, saringan, timbangan, gelas ukur, pisau, sendok, cetakan, shampoo bar, dan baskom. Untuk bahannya 50 sari lidah buaya, 25 gram cocoa butter, 100 gram glycerin soap base, 25 ml kemiri, 5 ml essential oil. Selanjutnya proses pembuatan. Yang pertama, mengambil lidah buaya, kemudian mengupas dan mengambil dagingnya. Menghaluskan daging lidah buaya menggunakan blender dan mengambil sari lidah buaya sebanyak 50 ml. Selanjutnya memanaskan panci dengan api kecil, kemudian memasukkan 100 gram glycerin soap base, 25 gram cocoa butter, dan mengaduk adonan hingga meleleh. Saat adonan sudah meleleh, kemudian memasukkan 50 ml sari lidah buaya, 25 ml minyak kemiri, dan 5 ml essential oil, sambil diaduk pelan-pelan hingga tercampur rata. Setelah mendidih, kompor dimatikan dan menuang adonan ke dalam cetakan. Menunggu adonan sampai mengeras dan dikeluarkan dari cetakan. Kemudian shampoo bar lidah buaya dikemas. Selanjutnya kita akan masuk ke bab 4 atau bab yang terakhir, yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari hasil pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa lidah buaya yang belum dimanfaatkan di SMP Negeri 1 Lasem dapat dimanfaatkan sebagai shampoo bar dan mendapatkan kelayakan sebesar 89% dari hasil responden instrumen yang diberikan kepada populi sebanyak 20 orang. Yang kedua, saran. Saran untuk masyarakat diharapkan lebih maksimal untuk memanfaatkan lidah buaya. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. There's no